Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustadz Dawari Dahlan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Musola Nurul Hidayah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Kenapa? Siapa dan betapapun kita perlu bantuan orang lain. Karena itu kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu bantuan orang lain perlu bantuan kita. Jangankan untuk perkara yang susah, untuk hal-hal yang mudah aja kita perlu bantuan orang lain. Senyum misalnya, itu perkara mudah, tapi untuk senyum saja kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau orang pondok serut udah bisa nyengir sendirian. Untuk yang mudah kita perlu bantuan orang lain. Orang lain juga perlu bantuan kita. Itu sebabnya Quran ngajarin, manusia hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Tuh Quran ngajarin kita hidup bermasyarakat kudu bergaul. Gampangnya begini nih, yang namanya bergaul itu apa yang kita rasain kagak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Tuh bergaul tuh. Saya ulangi nih. Apa yang menurut kita kagak enak, orang lain ngerasainnya sama. Kalau dicubit itu kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain kagak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau dihina nggak enak, jangan suka menghina orang. Tuh bergaul tuh. Bukan cuma orang kudu ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul orang doang suruh ngertiin perasaan kita, ujung-ujungnya bergaul kayak begini, baper. Demen bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang kampung sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Saya katakan sekali lagi, apa yang kita rasain kagak enak, orang juga ngerasainnya sama. Bergaul itu bukan cuma orang kudu ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar ngertiin perasaan orang lain. Tuh bergaul begitu cakep tuh. Nah, yang perlu kita ingat, dalam pergaulan tuh pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa enggak? Dampak baik kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa aja pergaulan yang membawa dampak buruk kudu kita tinggalin. Nih aja nih yang pengen saya omongin di Pondok Kacang nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di sini sampai jam berapa emang? Jam 12. Lu ikut patungan goceng aja nawar sampai jam 12. Pertama, pergaulan yang kudu kita hindari nih, hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Kagak demen ngelihat orang lain sukses, nggak suka ngelihat orang lain berhasil. Tuh iri tuh.
Lah tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah, mampus sekalian tuh. Padahal yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Ini ajaran baginda Nabi nih. Tetangga kita sukses, dia senang, kita ikut merasakan kesenangannya juga. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru. Yang ini kagak boleh, ini nggak boleh. Yang diajarin Nabi, tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Orang kayak begini kan modelnya dikit nih. Hei. Yang ada kalau tetangganya senang kasak-kusuk nyebarin gosip. Pok, lakinya si Indun baru beli motor, pok. Terang aja, lakinya ngepet. Udah lu dengerin aja lah. Sebaliknya kata Nabi, kalau tetanggamu mendapatkan bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Kemarin beberapa hari lalu, anak-anak kita tunas bangsa, penerus generasi selanjutnya, mereka jadi korban ngambang di kali Bekasi, 7 orang nyawa melayang sia-sia. Sampai hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih dibombardir Israel. Duka mereka nestapa buat kita. Minimal kita mendoakan mereka kepada Allah agar mereka diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup di kampung pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal dah, boleh. Bekawan akrab ntar dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas ini. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Itu bohong tuh. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang peras keringat banting tulang. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi karya orang lain diakuin, padahal dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Nih orang kampung saya Kebayoran ngomongnya begini nih, ayam yang betelor, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian betelor, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Dia mah kagak ngapa-ngapain, kagak kerja, kagak berkarya, tapi pengen dibilang berjasa. Karya orang diakuin, memanipulasi kebohongan demi keuntungan dirinya sendiri. Ada nggak yang kayak begitu di tengah-tengah masyarakat? Banyak. Kenal aja boleh, bekawan akrab ntar dulu. Kenapa? Penyakit bohong. Ya dijaga anaknya bu. Ribet pidato kalau di depan ada saingan, ribet urusannya nih. Sampai mana dah gua ngomong dah tuh. Lihat Bapak Ibu, manusia yang malam ini kita peringati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari remaja sampai pemuda bergelar Al-Amin. Jujur, dapat dipercaya, nggak pernah bohong.
Orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau menitipkan harta berharganya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, dari remaja sampai pemuda, Nabi kita orang yang jujur, dapat dipercaya. Gampangnya begini nah, orang yang jujur itu ucapan sama perbuatannya nggak beda. Hei, hei. Orang yang jujur, ucapan dengan perbuatannya sama. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bergelar Al-Amin. Ucapan sama perbuatannya sama. Itu sebabnya kita sepakat umat Islam, orang-orang beriman, menjadikan Nabi Muhammad pimpinan dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Di antaranya ucapan dengan perbuatan sama. Maaf nih, maaf. Pemimpin-pemimpin kita kebanyakan ucapan sama perbuatan beda. Hei, hei. Ucapannya mah katanya janjiin mensejahterakan rakyat, tapi perbuatannya malah nambah kesengsaraan rakyat. Apa buktinya? Gampang dah, nggak usah bicara yang ribet-ribet. Indikasinya jumlah pengangguran bertambah, lapangan kerja susah, nyari duit sulit, ditambah dengan melambung tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Sekarang nih apaan aja kan serba mahal, harga naik semua, bener apa enggak? Yang turun cuma harga diri doang. Bu, ibu dikasih uang 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Lah harga-harga naik semua, benar apa enggak? Pak. Urusan kenaikan harga, bapak-bapak belaga budek kalau ditanya nih. Kita nih orang laki kurang tapi memperhatikan hal-hal kayak begitu Pak. Tugas kita di luar rumah cari duit yang halal, pulang kasihin bini. Betul apa enggak? Tapi ketahui Pak, bini kita di rumah tuh puyeng palanya ngatur duit belanja yang kita kasih. Apaan aja serba naik, bener Bu? Beras naik, minyak naik, daging naik, telur naik, susu ngampleh. Nah, kita hidup di tengah masyarakat di kampung, pasti aja ada orang yang senengnya bohong. Kenal, boleh, bekawan akrab entar dulu. Kenapa? Pemimpin tertinggi proklamator Indonesia, Muhammad Hatta. Beliau pernah menyampaikan, berpesan kepada kita semua bangsa Indonesia. Kalau nggak pinter, bisa diperbaiki dengan banyak belajar, lama-lama juga pinter. Muhammad Hatta berpesan kayak begitu. Kalau nggak pinter bisa diperbaiki dengan banyak belajar, entar juga lama-lama pinter. Kalau kurang pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan, entar juga lama-lama pengalaman. Tapi kalau sudah nggak jujur, susah diperbaiki. Kenapa? Muhammad Hatta bilang, sekali berbohong maka akan ada bohong-bohong berikut di belakangnya. Susah diperbaiki kalau emang udah sering bohong. Hei, hei. Kenal boleh sama yang kayak begitu, tapi bekawan akrab entar dulu. Sebab orang bijak berkata, sekarang ini 10 tahun kita bagaimana tergantung teman-teman kita yang ada sekarang ini. Kalau teman-teman kita kebanyakan orang tukang bohong, 10 tahun lagi jadi tukang ngibul. Betul apa enggak? Lihatlah teman-teman kamu sekarang ini, lebih seringnya kamu sama siapa, itu yang akan membentuk karakter kamu. Nih, yang kedua,
berteman, kenal, boleh, berkawan akrab, ntar dulu dah. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja diomongin, apaan aja dikomentarin. Bahasa Jermannya lemes. Bu, gini dah, nggak usah ngobrol kemana-mana. Orang boleh aja ngomongin kita rupa-rupa. Orang boleh aja ngomentarin kita apaan aja. Tapi hidup ini kita yang jalanin. Kalau kita yakin kita jalan di atas nilai-nilai kebenaran, nggak usah puyeng dengerin komentar orang. Biarin aja dia mau kata apa kek, yang penting kita jalan. Dulu abah saya tuh, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya pernah ngajarin begini nih. Bapak saya, oi, bapak saya. Ibu kenal sama Ki Zainuddin? Kenalan di mana lu kenal? Abah saya pernah ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan dibikin puyeng. Saya bilang, kenapa bah? Masih ada 9 yang seneng sama kamu. Yang 1 orang ngomongin kamu melulu tuh, jangan dibikin puyeng. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana bah? Kata bapak saya, jangan juga lu bikin puyeng. Masih ada 1 yang sayang sama lu, yang 1 itu aja lu pikirin. Tuh, begitu tuh kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Betul apa enggak? Ini pondok serut ya. Ini pondok serut Musola Nurul Hidayah malam ini bikin maulid. Apa orang sini senang semua? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang ngedukung, terang-terangan ngomong, bagus musola bikin maulid, saya dukung, nyumbang 50 juta. Umpama lah. Tapi ada yang mulutnya kagak ngomong apa-apa, hatinya gerundel. Bikin dah lo maulid, undang dah sono Haji Fikri, mudah-mudahan waktunya je kagak dateng. Ada tuh. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, selama itu berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, nggak usah ribet dengerin omongan orang. Jelas ini? Nah, saya pengen ngajak begini sebenarnya, daripada kita ikut ngomentarin orang, Bu, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja. Hakikatnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Bertambah dari... Ini sayang. Enak pidato di sini, banyak banget saingannya nih. Iklannya juga banyak. Sampai mana lagi dah dulu ngomong dah tuh. Dari mana pahala kita bertambah? Dari orang yang lagi ngomongin kita. Dari mana dosa kita berkurang? Ditublekin sama orang yang lagi ngomongin kita. Tublekin, ngerti orang sini tublekin? Kalau ada orang yang ngomongin kita, nggak usah dijabanin, nggak usah dibales. Nah, saya pengen ngajak malam ini, daripada kita ikut ngomentarin orang, lebih baik malam ini memperingati Maulid Nabi, banyak-banyak lisan kita basahkan.
Nggak apa-apa, namanya anak-anak aus kali Bu. Kasih air, jangan dicekek Bu. Daripada kita ngomongin orang, berkurang pahala, bertambah malah dosa. Malam ini kita memperingati Maulid, banyakkan lisan kita basahin dengan memperbanyak pembacaan sholawat. Semua kita pasti ngaku umat Nabi Muhammad, betul apa enggak? Semua kita nih ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, begini nih, saya ingin katakan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang utama. Itu sebabnya beliau Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa di Baitul Maqdis, mereka semua menunggu kedatangan baginda Nabi. Mereka pengen sholat jadi makmum, Nabi yang ngimamin. Nabi kita yang malam ini kita peringati kelahirannya adalah Nabi yang utama. Bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi umat Nabi utama, kita umat beliau oleh Allah di akhirat akan diberi keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukain pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih nanti nih malam ini yang hadir di Musola Nurul Hidayah, nih 50 orang ada nggak nih? 100 orang? 200 orang? 2000 orang? Campur yang goib di pinggir tol loh. Ratusan orang yang malam ini hadir di musola, yakinlah di akhirat nanti akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh nyangkut ke neraka juga lebih. Ayo lo aminin lo. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah tadi saya katakan kita semua pasti ngaku umat Nabi. Kita pasti ngaku cinta sama Nabi. Maaf ya, maaf. Saya mau ajak bicara fakta. Faktanya masih banyak di antara kita yang baru pinter ngaku umat Nabi. Hei. Kita nih baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh lah, tiba ngaku mudah murah. Siapa juga bisa tiba ngaku. Benar apa enggak? Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa enggak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang jadi masalah utama tuh. Kalau hidup di pondok kacang ngaku umat Nabi mah boleh aja. Persoalannya di akhirat nanti diaku apa enggak. Sama juga begini nih. Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Prabowo Subianto? Ngaku tuh. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru pinter ngaku umat Nabi. Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti kita diaku apa enggak. Itu yang jadi masalah utama. Nah, pertama perbanyak sholawat. Yang kedua, kalau mau diaku sebagai umat baginda Nabi, kerjakan sholat yang berkualitas. Selama ini sholat merupakan kewajiban. Tentu semua kita mengerjakannya. Tapi maaf, faktanya rupa-rupanya masih ada juga di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita umat Islam yang ngaku cinta kepada baginda Nabi, sholat bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi sarana
untuk perbaikan, menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itulah tujuan sholat. Ayo kita lihat. Puncak tertinggi dari tujuan ibadah sholat, inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Ini tujuan tertinggi dari ibadah sholat nih. Berapa banyak tapi di antara kita yang sholatnya kita kerjakan, tapi tiap hari kita juga melakukan perbuatan keji dan munkar. Sholatnya rajin, ngomongin orang jalan terus. Oi, bukan di kampung sini, kampung sebelah tuh. Orangnya membayang rajin banget. Tapi sama tetangga sering nyakitin melalui lisannya. Tuh di kampung tetangga tuh. Saya tanya, orangnya pindahan dari Pondok Serut katanya. Dalam satu kesempatan Nabi pernah mengatakan begini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan dihisap lebih dulu adalah amalan sholat. Saudara, malam ini ratusan orang yang maulid, yakinlah di akhirat nanti kita bakalan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Pondok Kacang pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kagak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ayo kita renung lalu kita hitung. Renung, hitung. Bapak Ibu, sehari semalam Allah ngasih kita waktu 24 jam. Betul apa enggak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Nah sekarang kita hitung nih. Saudara, sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Oh, membayang di musola Nurul Hidayah 10 menit, cakep banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah aja. Ini juga ajaran Nabi nih. Kebangetan lama, enggak, jangan. Terlalu cepat juga jangan. Ajaran Nabi nih ambil yang tengah-tengah. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringanin sholatmu. Artinya kelamaan jangan, kecepatan juga jangan. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringanin sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada makmum tua renta ikut sholat berjamaah. Kalau dirinya terlalu lama, dengkulnya oyog-oyogan. Ada apa enggak yang kayak begitu tuh? Banyak. Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat udah janjian mau nerima duit komisi penjualan tanah. Kalau imamnya kelamaan tuh orang kelosodan. Betul apa enggak? Anak muda janjian sama pacar ketemunya di jembatan, selesai sholat berjamaah, imamnya kebangetan lama, turun hujan lebat, itu pacar kanyut di bawah banjir. Ringankan sholatmu. Kita hitung sekarang nih. Saudara, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa enggak? Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini pun masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya.
Ciri pengikut baginda Nabi rukaan sujada, meningkatkan kualitas ibadah sholat. Sebab tadi saya katakan berapa banyak di antara kita yang sholat mah sholat cuma sekedar nggugurin kewajiban. Tapi nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di tengah masyarakat kita nggak ada perubahan. Gampangnya begini, saya garis bawah ini. Iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Saya garis bawahi, Bapak Ibu, orang yang sholatnya berhasil kelihatan kok dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan terus menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Tuh sholatnya berhasil tuh. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang sholatnya berhasil, indikasi dalam kehidupan bermasyarakat kelihatan. Apa buktinya? Dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Enggak pernah pilih kasih dan enggak pernah pandang bulu. Nih ibu bapak hadir maulid di musola nih. Ini mudah-mudahan nilai kebaikan. Amin. Ini bukti dari sholat yang berhasil. Amin. Saudara datang ke sini nih, ini nilai-nilai kebaikan dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Maka orang yang sholatnya berhasil dia tebarkan kebaikan. Cuma begini, yang namanya setan itu paling kagak demen sama orang yang berbuat baik. Setan paling kagak demen loh. Saudara datang maulid di musola, ngikutin pengajian, apa dipikir setan seneng? Oh, mulai dari rumah hati kita tadi udah digodain sama setan. Kata setan, ngapain lo datang ke musola? Dah di rumah aja dah. Ikatan cinta lagi rame no. Kita nggak berasa tapi setan udah nggodain hati kita tuh. Kenapa? Setan paling nggak demen ngelihat orang berbuat baik kayak begini nih. Hadir di pengajian, di majelis taklim, setan gedegnya minta ampun tuh. Bapak Ibu lawan godaan setan. Nggak. Saya mau datang ke musola, ke pengajian, mau ngikutin maulid. Datang deh saudara ke sini nih. Bu, jangan dikira di musola, di pengajian, daerah bebas zona setan. Justru di musola, setannya gemuk-gemuk. Digoda lagi kita di sini nih di pengajian. Kata setan, ya udah lo datang aja sono ke pengajian. Ntar sampai pengajian lo ngobrol aja ngobrol. Lo ngomong aja ngomong dah, ustadznya jangan lo dengerin. Setan tuh. Hei. Setan, Saudara lawan godaan setan. Enggak, saya mau datang ke pengajian mau diem dengerin pidato ustadznya. Kagak bakalan nyerah setan. Digodain lagi hati kita. Kata setan, ya udah lu ntar di pengajian kagak usah diem, kagak usah ngobrol dah. Lu diem aja, duduk sambil nyender cuma pules. Awas, hati-hati. Paling akhir setan itu, iblis itu mengganggu kita. Wujud kita, fisik kita hadir di tempat-tempat kebaikan. Tapi otak kita, pikiran kita dibawa ngayap kemana-mana. Paling akhir iblis akan melancarkan strategi semacam itu. Artinya apa? Kita cuma capek doang tapi nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu daya oleh strategi iblis. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya kembali, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat dia jadi manusia yang bermanfaat, menebarkan kebaikan kepada siapapun juga, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Sekarang lihat faktanya lagi, maaf ya, kita nih kalau mau berbuat baik itu tadi karena sholatnya cuman gugurin kewajiban, kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Ngapain gue bantuin lu bukan keluarga gua. Ngapain gua tolongin lu kemarin kagak nyoblos gua.
Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Betul apa enggak? Itu indikasi sholat yang kita kerjakan cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Orang yang sholatnya berhasil, berbuat baik sekecil apapun, dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Kenapa? Dia hanya mengharap ridho Allah. Sebab apa? Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul bahwa kehidupan di alam dunia cuma sementara, maka dia akan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Nih, malam ini yang hadir di Pondok Serut nih, ngikutin pengajian di musola. Nih kira-kira bakal mati semua apa kagak ini? Enggak ada di antara kita yang hidup terus-terusan. Nih semuanya nih pasti bakalan mati. Ketua panitia bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak RT? Mati. DKM musola bakal mati apa enggak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Lempengan gua gemes-gemes amat. Orang yang sholatnya berhasil, dia menyadari kehidupan di alam dunia cuma sementara. Karena itu dia akan giat mencari bekal. Nah ini penting nih. Kata Nabi, nanti begitu tiba waktunya, malaikat maut datang menjemput kita, dicabut ruh kita. Saudara, hari itu pasti akan terjadi. Semua kita akan mengalami malaikat maut datang menjemput dan mencabut ruh kita. Terbujur kakulah jasad kita. Mulai diurusin tetangga, diurusin keluarga. Betul apa enggak? Dimandiin jasad kita, dikapanin jasad kita, disembayangin sama orang. Dinaikin jasad kita ke atas kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Setelah itu kata Nabi, diusung jasad kita tuh ke kuburan. Ya Allah, yang nganter cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga dan harta dan amal perbuatan. Itu yang nganterin ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta tuh yang kita cari siang malam pagi sore, engkak engkuk. Nah orang sini ngerti engkak engkuk. Kecuali yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, harta kita tuh bakalan kita tinggalin. Boleh jadi tuh harta bakal jadi rebutan ahli waris kita aja. Keluarga hari itu nyatalah sudah nggak bakalan seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Anak yang kita lahirin, kita gedein, kita sekolahin, kita sayang banget. Katanya juga tuh anak sayang banget sama kita. Jasad kita diturunin orang, ditutup pakai papan, diuruk sama tanah. Tuh anak nginjek tanah kita malah paling kenceng. Suwe tuh bocah tuh. Pasangan hidup kita nyatalah saat itu, hari itu nggak akan mau nemenin kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan ngarep istri mau nemenin masuk ke dalam. Sayangnya sama kita manis di bibir tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Diturunin jasad kita sama orang, bini paling cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil ngomong, "Bang, sampai sini aja saya nganter, mudah-mudahan abang betah di dalam. Kagak usah naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun sayang dan cintanya istri, dia nggak bakalan mau nemenin. Bu,
Kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka ya. Kami ini para suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak bakalan nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri memelotot nyari mana gantinya ini. Jelaslah sudah, Nabi udah mesenin tuh, yang ngikutin kita jadi bekal kita, amal perbuatan yang baik dan yang buruk itu yang ikut nemenin bekal kita tuh. Maka orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan sadar betul hidup di alam dunia cuma sementara, maka dia tumbuh semangatnya menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan memperbanyak baca sholawat, kualitas ibadah sholat kita tingkatkan, kita tunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi orang yang bermanfaat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah di akhirat nanti kita diaku sebagai umat baginda Nabi dan dapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, udah jam 2, udah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Terus. Nih, gini. Saya pengen ngasih tahu orang pondok Serut. Ini pentingnya ngaji nih. Ini pentingnya menimba ilmu. Ajaran Islam itu saudara selalu menjaga keseimbangan. Enggak ada yang jomplang, enggak ada, semuanya keseimbangan. Itu ajaran Islam. Nabi ngajarin keseimbangan. Contoh nih, orang kaya disuruh bantuin yang miskin. Betul apa enggak? Ajaran Islam nih. Tapi juga orang miskin disuruh berusaha lebih giat, hidup di atas kaki sendiri, jangan pernah bikin susah buat orang lain. Itu ajaran Islam tuh. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, betul Pak, bekerjalah lebih giat, berdiri di atas kaki sendiri, hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Itu ajaran Islam, seimbang namanya tuh. Contoh lagi nih, tuan rumah wajib hormatin tamu. Betul apa enggak? Ajaran Islam tuh. Tapi sebaliknya, Islam juga ngajarin tamu kudu tahu diri. Itu ajaran Islam. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormatin tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau pidato besok hari kerja, kagak usah lama-lama. Kode-kode lah. Bagaimana aja caranya mau turun mah. Nah, saya simpulin Bapak Ibu, kita hidup di kampung nggak bakalan lepas dari mulut usil komentar orang lain. Betul? Lebih baik nggak usah kita ladenin. Banyaklah menyebut baginda Nabi, basahkan lisan kita dengan membaca sholawat. Yang kedua, kualitas sholat kita tingkatkan. Indikasinya apa? Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul hidup di alam dunia dia cuma sementara. Maka yang dia kemudian perbanyak adalah bekal dalam kehidupan yang abadi. Salah satu contoh tuh, saya nyambung guru kita tuh tadi, beliau sudah menyampaikan salah satu contoh sholat yang berhasil. Istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangganya. Dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suami. Itu sholatnya berhasil tuh. Saya ulangi nih,
Istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Dia lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Sebesar apapun gaji yang istri terima, sepintar apapun dia, ingat fungsi suami adalah kepala rumah tangga. Karena di akhirat suamilah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka seorang istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suami. Ini pentingnya ngaji nih. Contoh nih, Bu, saya tanya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami. Itu guru kita tadi udah nyampein tuh. Ini pentingnya ngaji. Saya tanya ibu-ibu pondok serut nih. Baca Quran hukumnya apa, Bu? Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Mana yang kudu diduluin? Sunnah apa wajib? Pinter dah tuh, pinter. Umpama hari Minggu suami nggak kerja, libur. Habis sembahyang zohor, ibu di rumah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Man kasihanan malaikat keder. Seorang istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Kenapa? Suami adalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu nilainya ibadah. Mau kemana-mana tuh yang tadi disampaikan guru kita nyambung nih. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji di sini nih, izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada merentah. Bang, gua mau kondangan, jemuran no kalau hujan lu angkatin no bang. Sebaliknya, Pak, sebaliknya suami yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Dia akan lebih perhatian dan lembut kepada istrinya. Itu sholatnya berhasil tuh. Begini nih, istri kita makhluk wanita, perasaannya lembut, hatinya halus. Maka suami yang sholatnya berhasil, dia makin lembut dan perhatian sama suami. Kenapa? Istri kita nih makhluk wanita, perasaannya lembut, hatinya halus. Dia akan terasa sekali digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau kita tampar pakai tangan, mungkin sakit sama nangisnya cuma sejam doang, habis itu berhenti. Tapi kalau istri kita tampar pakai ucapan yang nyakitin, boleh jadi sampai mati dia bakalan ingat omongan nyelekit keluar dari mulut lakinya. Udah lo dengerin aja lo lah, kagak boleh dibelain. Istri kita tuh perempuan begitu tuh, hatinya lembut, perasaannya halus. Betul ya? Ini malam ini nih makanya yang datang banyakan makhluk halus semua nih. Dah lah. Saya tutup dengan satu kesimpulan riwayat. Nabi itu, ya Allah, manusia yang sholatnya paling sempurna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang sholatnya luar biasa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun dan syaratnya yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, sholatnya Nabi dibuktikan dalam kehidupan berumah tangga. Beliau lebih lembut dan pengertian sama istrinya. Ini ngajarin kita nih para suami nih. Satu malam riwayat menceritakan Nabi pulang ngajar, nih melahirkan pengertian kepada istrinya.
Orang yang sholatnya berhasil, suami yang sholatnya berhasil, dia jauh lebih pengertian dan lebih lembut. Nabi pulang ngajar dari masjid kebangetan malam. Di masjid orang pada nanya, begitu bubar udah kelewat malam. Pulang Nabi, sampai rumah ketuk pintu 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Istrinya kagak bukain pintu rumah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gelar sorban, tidur geletak di depan pintu rumahnya sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pulang ngajar, pulang kerja, badannya capek, perutnya keroncongan, sampai rumah ketok pintu 3 kali kagak dibukain bini. Gelar sorban, tidur geletak. Begitu hampir sepertiga malam yang akhir, Sayyidah Aisyah keluar, buka pintu, dilihat lakinya lagi belonjor, dibangunin, bang bangun, pindah ke dalam. Nabi ngucek mata. Apa yang Nabi lakukan? Kata Nabi, maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudara bisa bayangkan, pulang kerja perutnya lapar, tengah malam mata ngantuk, sampai rumah pintu kagak dibukain bini. Gelar sorban, tidur, begitu dibangunin suaminya duluan yang minta maaf. Persis suami-suami ibu ya. Tendang pintunya. Suami yang sholatnya berhasil, kelihatan dia dalam kehidupan berumah tangga, dia akan lebih pengertian. Tuh, Ustadz kita tuh tadi kan udah ngasih tahu tuh. Pok, mau kemana Pok? Woi, mau kemana woi? Mau pulang bareng woi. Nih Pak, nih kita orang laki sebagai suami. Pak, tuh lempengan ini bapak-bapak budeg lagi aja nih. Gini yang saya maksud. Pernah nggak kita bayangin, kepikiran sama kita, jam kerja istri kita di rumah itu nyaris 24 jam loh Pak. Secapek-capeknya kita orang laki nyari duit keluar rumah, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita udah bisa selelegan. Selelegan apa itu selelegan? Kita udah bisa santai di dalam kamar sambil nonton TV. Betul apa enggak? Istri kita masih enggak bisa tuh Pak. Ngapain dia? Ngajarin anak kita bikin PR. Betul? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11. Tuh kerjaan ngajarin anak bikin PR itu kerjaan luar biasa susah. Diperlukan kesabaran. Kita nih orang laki bukan kagak sayang, sabarnya kurang. Betul apa enggak? Lah coba lihat dah di kehidupan bermasyarakat nih. Ada istri ditinggal mati suaminya, punya anak 5, insya Allah 5-5-nya keurusan. Tapi suami punya anak 2, ditinggal mati sama istri, keleleran. Nomor 1 budugan, yang bontot korengan. Kita mau udah bisa santai di kamar sambil nonton TV. Istri kita ngajarin anak kita bikin PR sampai jam 11 kadang-kadang tuh. Ya Allah, badannya remek, matanya ngantuk, kondisinya udah lelah, pengen banget belonjor, pengen banget istirahat, masih nggak bisa. Kenapa? Anaknya bayi nangis. Oh, bayi kan begitu tuh. Kagak bisa ngomong, belum bisa ngomong, lapar nangis, sakit. Jam 11 malam bayinya nangis, lapar. Udah capek istri kita, tapi karena jiwa keibuan, bayinya lapar, disusuin. Bener apa enggak? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Bayinya diem. Lempengan ini hatam semua nih. Lu mah ngebayangin lu jorok lu. Makin lembut
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya luar biasa, tapi mencontohkan kepada kita lembut kepada keluarga, kepada istri dan anaknya. Satu malam Sayyidah Aisyah istri Nabi ini menceritakan, satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur, saya lihat suami saya lagi sholat. Tengah malam saya kebangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam yang akhir saya mendusin, saya lihat suami saya masih sholat juga. Ya Allah, istrinya bangun tengah malam, dilihat lakinya lagi sholat. Istrinya hampir sepertiga malam yang akhir mendusin, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh istri Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Woi, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang pondok serut kalau tidur kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat. Selesai sholat saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa? Yang jangan cie-cie, ini yang saya maksud nih. Ayo lihat sejarah, mumpung lagi maulid nih, lihat sejarah. Nabi tuh kalau manggil istrinya bahasanya tuh lembut, romantis, mesra. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi tuh kalau manggil bininya lembut, romantis, mesra. Nah ini ngajarin sama kita nih para suami. Pak, tuh mulai dah budek lagi dah nih. Pak, Nabi aja manggil istrinya kalimatnya mesra, lembut, romantis. Panggilan tuh emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat menumbuhkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita nih suami kan kagak begitu. Manggil bini kebangetan jujur cuma nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Jujur tapi dah kagak udah ini mah. Orang yang sholatnya berhasil suami, dia akan makin perhatian dan makin lembut kepada istrinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.